dengar judulnya aja itu, baca judulnya aja tuh udah kayak cus gitu ya, rasanya oh Masya Allah gitu ya. Semoga kita semua bisa ya membahas ini pagi hari ini, dan insya Allah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya bagi kita, bukan hanya sekedar bermanfaat bagi kognitif kita aja, bukan cuma masuk kiri keluar kanan ya, tapi betul-betul kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai dari definisi ya. Untuk lebih memperjelas apa sih bedanya antara doa dengan zikir? Bedanya apa? Sering disandingkan dua kata ini ya, doa, zikir, doa dan zikir, zikir dan doa. Bedanya apa? Boleh, gak ada yang salah. Boleh, semuanya boleh. Iya. Ahlan wa sahlan, ibu yang berkadir, insya Allah. Belikan boleh, mungkin sok boleh. Yang mana yang nyaman aja. Yang nggak boleh pulang ya. Kita tunggu sampai iklan-iklan yang lewat. Baik. Doa ya. Betul tadi ya, doa itu permohonan. Doa itu adalah permohonan kepada Allah, bisa berupa harapan, ya, permintaan, pujian. Itu doa. Sementara zikir itu dari kata zakaro atau tadzkuru, zakaro tadzkuru artinya mengingat. Atau menyebut. Jadi zikir itu adalah mengingat Allah, baik dengan ucapan maupun dengan hati. Jadi sudah jelas ya bedanya ya. Doa itu permohonan kepada Allah, berupa apa saja, harapan, permintaan, cita-cita, keinginan, semua ya, itu adalah doa. Sementara zikir apa? Zikir itu mengingat Allah ya. Bisa bentuknya lisan, seperti tadi yang disampaikan Mbak Emma ya. Bisa dengan lisan ya, bisa juga hanya dengan hati. Intinya semua kegiatan yang mengingat Allah, baik itu dengan ucapan maupun dengan hati, dengan perasaan, merasa diingat, dilihat Allah, merasa diawasi Allah, itu adalah zikir. Ya, jadi zikir tidak terbatas hanya pada lisan ya, atau pada ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak selalu pada itu. Setiap kita masak, ingat Allah, itu zikir. Ya, nggak harus diucapkan. Kadang-kadang kita suka, kalau saya zikir takut suka salah gitu, atau takut suka apa, nggak berani zikir misalnya. Ya udah, tak apa-apa, di dalam hati aja ingat Allah. Lagi nyuapin anak, ingat Allah, itu zikir. Kita lagi belajar kayak gini Bu, ingat Allah, zikir. Di jalan, ingat Allah. Lagi nyetir tuh, ingat Allah, zikir. Suami kita bekerja di kantor, ingat Allah, zikir. Jadi semua kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ketika kita mengingat Allah, merasa diawasi, dilihat oleh Allah, itu adalah zikir. Jadi di dalam zikir ada doa. Yuk ya. Nah, itu kaitan di antara keduanya. Kemudian udah jelas ya dari sisi definisi ya. Jadi nanti tidak kita tukar-tukar gitu. Kita sudah memahami. Baik. Apa sih, untuk apa sih kita berdoa atau berzikir?
as-solihah di belakangnya. Ya, berarti alasan pertama betul karena melaksanakan perintah Allah. Dalam salah satu surat tadi yang dibacakan oleh qori kita ya, Pak siapa? Dia. Surat Al-Baqarah ayat 186. Ya. Boleh dibuka yang punya Quran, silahkan. Surat Al-Baqarah ayat 186 itu adalah surat-surat salah satu ayat ya, salah satu ayat di dalam Al-Quran yang rangkaiannya itu adalah ayat-ayat tentang Ramadan. Ya, mulai dari Al-Baqarah 183, 184, 185 diakhiri dengan sebenarnya bukan diakhiri tapi ditutup di halaman itu dengan surat Al-Baqarah ayat 180. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Bu, ketika Ramadan bagaimana iman ibu? Meningkat. Masya Allah. Barakallah. Ya. Kenapa ayat ini disandingkan dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran tentang Ramadan? Karena saat itu iman ibu meningkat. Ketika kita imannya meningkat, otomatis keyakinan kepada Allah juga meningkat. Maka cakep banget posisinya Allah tutup halaman itu dengan ayat ini. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Kata spesifik yang membuat kita lebih yakin adalah ketika Allah katakan ibadi anni, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah tidak katakan qala, katakanlah fa inni qarib. Tapi di ayat ini Allah sebutkan langsung fa inni qarib. Bedanya apa? Kalau Allah katakan qala, itu jauh, seolah-olah katakan kepada mereka Muhammad, aku dekat. Katakan kepada mereka. Berarti tiga pihak, Allah, Nabi Muhammad, kita, orang mukmin, ya kan? Tapi kalau Allah katakan fa inni qarib, langsung, bukan pakai katakanlah lagi, tapi langsung ngomong aku dekat. Aku dekat. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Itu artinya apa? Kita nggak perlu berdoa itu pakai perantara, langsung kepada Allah. Itu artinya fa inni qarib. Allah ingin sampaikan kepada kita, Allah itu dekat. Ya. Kemudian lanjutannya ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah syaratnya mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Jadi kalau kita, ini tadi judulnya perempuan soleha, ada catatannya bagus banget itu, ya. Soleha dulu. Kita punya kewajiban mentaati perintah Allah dan kita beriman kepada Allah, maka kata Allah, falyastajibu li, aku akan kabulkan permohonan. Langsung aja minta sama Allah, gitu ya. Tidak perlu pakai perantara. Sebelum ada yang nanya, saya jawab dulu. Terus kalau kita minta doa kepada orang soleh gimana? Gitu ya, boleh. Kalau ada teman kita pergi haji, kita doakan, ya, kita doa titip doang gitu. Bukan berarti kita nggak bisa berdoa langsung kepada Allah, bukan.
wasilah, wasilah tahu ya Bu? Ya, yang menjadi wasilah dikabulkannya doa itu adalah amal, amal soleh. Ya. Jadi ketika kita minta kepada orang soleh, Ustadz, Ustadzah, didoakan saya. Kita berharap dengan wasilah amal yang dilakukan orang soleh ini, doanya dikabul, doanya untuk kita, maka boleh. Ya, walaupun dalam ayat 186 surat Al-Baqarah ini Allah katakan fa'ini qarib, aku tuh dekat, langsung aja gitu. Minta tidak perlu pakai perantara. Beda ya dengan umat lain ya, kan ada yang ya begitu. Kalau kita insya Allah bisa langsung saja doa kepada Allah. Surat lain perintah Allah tadi ya tentang doa dulu. Itu ada di surat Al-Mu'min. Surat 40 ayatnya 60. Kalau ada yang punya Quran boleh dibuka. Nanti kapan-kapan kalau kajian bawa Quran ya Bu. Jadi kalau misalnya ada kayak gini kita langsung bisa buka tuh, pengen tahu apa sih kata Allah ya. Surat 40 Bu, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. Ya, ayatnya 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu ayatnya. Ya. Ini sangat terkenal. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Tambahan ayatnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Orang yang enggak mau berdoa, kata Allah sombong. Ya. Karena apa jawabnya di sini? Ud'uni, berdoa kepadaku. Astajib lakum, aku akan kabulkan permohonanmu. Ya, jadi mengapa kita berdoa? Alasan pertama karena perintah. Kan mau jadi perempuan salihah, ya, maka kita melaksanakan perintah. Kalau tentang zikir bagaimana? Ada di surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab itu surat ke-33. Ayatnya 41 sampai 42. 41 sampai 42. Surat 33 surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Boleh kalau sudah ketemu di
yang redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu memang sesuatu yang disampaikan atau dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan, dilakukan oleh Rasulullah, itu hadis. Tapi ketika ada kata qala Allah taala, artinya Allah langsung ya yang membimbing Rasul, kata-katanya, redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsi wa dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairum minha. Artinya saja ya, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Ana 'inda dhanni 'abdi. Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendiri, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, atau kumpulan malaikat. Ya, hadis Bukhari Muslim atau hadis muttafaq alaih, artinya hadis yang disepakati oleh para ulama hadis. Masya Allah, Allah sesuai prasangka hambanya. Kata Allah, kalau hamba itu mengingatku ketika dia sendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Kapan kita lakukan itu, Bu? Kapan kita lakukan itu? Setiap saat bisa. Ya, ketika kita sendirian, Bu, lagi di mobil, daripada gabut ya, dengerin musik, sayang amat ya. Jadi kita ingat Allah aja deh. Kita sendirian. Ada yang namanya waktu-waktu mustajab. Dari sholat, ya, sholat malam sendirian, gak ada siapa-siapa, semua masih tidur. Kita sholat di jam 8 malam, kita ingat Allah. Kata Allah, kalau hambaku melakukan itu, aku mengingatnya dalam diriku. Masya Allah. Jadi Bu, gak sia-sia Bu, kita ingat Allah, Allah ingat kita. Mau gak ingat sama Allah, Bu? Mau banget lah ya. Kayak kita kan pengen eksis ya. Eksis di hadapan Allah. Jangan cuma di hadapan manusia kita eksis ya. Kita eksis di hadapan Allah, Masya Allah. Dan kata Allah lagi, kalau hamba itu mengingatku di dalam suatu kumpulan, nih misalnya ibu-ibu di majelis taklim, super keren namanya ya, ibu-ibu berzikir ya, mengingat Allah, tilawah Quran. Kata Allah, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih besar dan lebih baik lagi, yaitu kumpulan para malaikat. Jadi kalau kita lagi zikir kayak ibu, ingat Allah, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, hambaku itu mengingatku di kumpulan manusia, aku menyebut-nyebutnya di kumpulan para malaikat. Ya Allah, Bu, nama kita keren, beken, terkenal, bukan cuma di dunia, tapi di hadapan Allah dan para malaikat. Itu zikir ya. Nah, alasan pertama aja udah membuat kita pengen ayo zikir gitu, doa gitu ya. Nah, alasan yang kedua apa? Yang kedua alasannya karena doa dan zikir itu adalah ibadah. Ibadah yang mendekatkan kita. Ibadah sebagai sebuah bentuk ketaatan. Ya. Ibadah para penghuni surga. Karena tidak sama perilaku atau amal-amal penduduk surga dengan amal-amal penduduk neraka. Dalam surat Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawi ashabul jannati wa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kata Allah, tidak sama amalan penduduk neraka dengan amalan penduduk surga. Wa ashabul jannati humul faizun. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk surga itu ya, orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung.
Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai perempuan solehah, ini dikatakan sebagai calon penghuni surga, lakukan amal-amal calon penghuni surga. Dan doa dan zikir itu adalah bagian dari amal-amal penghuni surga. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa atau berzikir dan berzikir? Ya, itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengingat Allah dalam semua keadaan, tidurnya, bangunnya, aktivitasnya, berzikir kepada Allah. Tapi memang ada tempat yang tidak boleh ya kita berzikir kepada Allah ya. Di mana Bu? Di kamar mandi. Ya, nggak boleh. Tapi kita baca doa ketika kita masuk dan keluar dari kamar mandi. Ya. Kenapa? Doanya ketika masuk kamar mandi saja dan ketika keluar dari kamar mandi. Di dalam kamar mandi nggak usah berdoa, nggak apa-apa. Saya nggak membayangkan ada orang mandi sambil berdoa. Nggak usah. Mandi kan sebentar, ya. Emang anak gadis mandinya lama. Berpikir dalam hati nggak boleh. Nggak usah. Tapi kalau kamar mandinya terpisah dari toilet nggak apa-apa. Kalau ada susah. Ada susah. Ada juga maksudnya. Iya. Doanya sebelumnya. Sebelum masuk kamar mandi, doa dulu, baca doa masuk kamar mandi, baca doa mandi junub, lakukan itu. Iya. Gak apa-apa, kita kan di kamar mandi gak lama Bu, ya. Gak lama di kamar mandi. Kecuali kalau kita di kamar mandinya 1 jam, nah itu baru. Gitu. Tapi kalau kita mandinya sebentar, insya Allah. Ya. Karena toilet atau kamar mandi itu adalah salah satu tempat yang tidak diikuti malaikat ya Bu. Nggak diikuti malaikat di dalam kamar mandi itu. Makanya kita baca doa. Karena apa? Kalau kita nggak diikuti malaikat, berarti ada yang ngikutin selain malaikat. Jin. Makanya kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kita masuk kamar mandi nggak diikuti malaikat. Tapi kalau kita nggak baca doa, kita diikutin selain malaikat. Mau? Enggak ya? Nah itu ya. Oke baik, yang keempat. Kita kelamaan nih ya. Baik, kenapa kita berzikir atau berdoa? Zikir dan doa itu menguatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Menguatkan keimanan. Sekarang keempat. Yang ketiga sunnah. Kelewat ya Bu ya. Iya. Menguatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Keempat ya. Betul kan? Iya, keempat. Jadi yang pertama tadi perintah Allah, yang kedua adalah bentuk ibadah, yang ketiga sunnah, yang keempat menguatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Bu menyadari enggak kalau kita itu lemah? Ya. Maka ketika kita berdoa, saat itu juga kita meyakini ada kekuatan lain di luar kita yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih kuat. Ketika kita lakukan itu dan kondisi kita pasrah, maka saat itu juga keyakinan kita kepada Allah, keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa mengubah semuanya dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak diinginkan menjadi diinginkan. Ketika kita yakin itu, keimanan kita akan meningkat. Dan kadang-kadang Bu, Allah menguji kita dengan doa.
bersabar, berdoa kepada Allah, yakin Allah akan mengabulkan, yakin Allah akan mendengar doa kita. Cuma masalah itu. Ujian buat kita berdoa itu. Kalau ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah ratusan kali, ribuan kali, dan merasa nggak dikabul, kemudian dia kufur, udah deh, males, ngapain sih berdoa gitu ya? Nggak dikabul-kabul sama Allah nih, udah puluhan tahun saya doa kayak gitu nggak pernah dikabul. Lalu dia meninggalkan, udah buat apa saya berdoa, buat apa saya sholat? Saat itu juga dia nggak lolos ujiannya, nggak lolos ujiannya. Berarti dia nggak lolos ujian keyakinan kepada Allah, nggak yakin dia akan dikabulkan. Padahal doa itu kan nggak pernah ditolak sama Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah itu kalau hambanya mengangkat tangan malu, dikatakan Allah itu malu, nggak mengabulkan permohonan hambanya. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nggak sama dengan makhluknya. Allah malu melihat hambanya itu ngangkat tangan minta kepada Allah dan nggak dikabul. Tapi kok ada ya doa yang nggak dikabul? Cuman ada 3 kemungkinan dari kita berdoa. Pertama dikabul, kedua ditunda, ketiga dikasih ganti yang lebih baik. Allah nggak pernah menolak doa. Merinding saya. Nggak pernah, Bu. Kalaupun kita merasa doa kita saat ini nggak dikabulkan sama Allah, mungkin saja ditunda untuk kesempatan lain. Karena Allah tahu kita nggak butuh ini sekarang. Nggak butuh kita. Kita doa untuk kebutuhan atau keinginan? Coba, Bu. Dua-duanya. Kadang-kadang kita doa untuk keinginan kita, Bu. Kita pengen ini ya Allah, kita pengen itu ya Allah. Tapi Allah tahu, kamu nggak butuh ini sekarang, kata Allah. Butuhnya entar 10 tahun lagi gitu kan. Allah pengen tahu lama. Allah pengen tahu sesabar apa sih hambanya ini berdoa. Sabar, ya. Atau diganti dengan yang lebih baik. Contoh, kita minta sama Allah, misalnya apa ya, ujian manusia atau apa? Apa ujiannya? Malu nggak sharing dengan kita? Apa misalnya? Pengen rezeki gitu, pengen apa ya gitu, pengen rumah baru atau pengen apalah, rezeki yang berlimpah misalnya, katakanlah ya, rezeki yang berlimpah. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Kata Allah, kalau saya beri kamu rezeki yang berlimpah, bisa jadi kamu akan kufur nikmat. Maka yang Allah lakukan apa? Dikasih sehat, Bu, gak pernah sakit. Ya, itu diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Karena Allah tahu, kalau saya kabulkan kamu jadi kaya raya, kamu kufur kepadamu. Banyak kisah, ya, para sahabat. Ada seorang sahabat yang sahabat itu adalah orang-orang yang hidup semasa dengan Rasulullah dan beriman kepada Allah dan Rasul, itu sahabat. Ada yang begitu kan, diuji dengan kekayaan, kemudian dia kufur kepada Allah. Ada. Ya. Banyak juga kita lihat mungkin di sekeliling kita ya, orang-orang yang diuji dengan kekayaan, bukannya tambah soleh, malah tambah jauh dari Allah. Itu tidak Allah inginkan. Kata Allah, lebih baik saya ganti dengan yang lainnya. Ya. Bisa jadi dia kekurangan secara ekonomi, tapi sehat terus badannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah. Ganti yang lebih baik. Atau tadi ditunda. Kadang-kadang Allah tuh cuma pengen dengar kita berdoa, Bu. Makanya nggak dikabul-kabul. Allah senang. Saya senang sekali hamba ini berdoa kepada saya dengan suara lirih di malam hari sambil menangis. Kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah senang dengar itu. Makanya Allah bilang, aku senang dengar doamu, aku nggak kabulin dulu deh gitu. Ntar kalau kamu dikabulin, kamu nggak berdoa lagi, kata Allah gitu ya. Allah senang dan kabulkan dong. Catatan ya Allah, kabulkan dong. Ya.
Jadi itu, mengapa kita berzikir dan berdoa? Karena itu bisa menguatkan keyakinan kita. Kita ini hamba yang lemah, kita tidak mampu apa-apa. Maka ya Allah, aku yakin Kau akan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Keyakinan. Yang kelima, doa dan zikir itu fungsinya adalah mengubur kesombongan dan rasa ujub dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah berzikir, kita akan ujub. Semua ini saya peroleh karena kerja keras saya. Harta yang berlimpah, anak-anak yang sukses, kuliah di luar negeri dan seterusnya, dapat pekerjaan yang bagus, itu karena saya. Ini sombong, ujub. Maka dengan doa mengubah kesombongan itu, mengubur kesombongan itu. Karena dengan doa kita yakin betul ini semua terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak memberikan, tidak akan mungkin terjadi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi sesungguhnya kita ini apa yang mau disombongkan dari diri kita gitu? Karena semua hal yang terjadi itu karena kehendak Allah. Ibu tadi pagi sarapan apa? Atau ada yang saum? Kalau yang nggak saum sarapan apa? Hah? Belum sarapan? Allah. Ada yang sarapan roti mungkin gitu ya. Ada yang sarapan pakai oats mungkin atau buah mungkin. Yakin nggak Bu itu terjadi karena kehendak Allah? Sarapan ibu tadi pagi itu terjadi karena Allah berkehendak. Ya. Kita sarapan bubur yang hangat. Kalau Allah kehendaki nggak jadi tuh bubur, gasnya habis, susah cari gas di mana-mana dan seterusnya. Ada aja masalahnya karena Allah tidak berkehendak. Ya. Yang terakhir, kenapa kita harus berdoa atau berzikir? Doa itu senjata. Doa itu kekuatan orang yang beriman, senjata orang yang beriman. Dan dia juga memunculkan harapan, membuka pintu rizki dan menolak bala. Masya Allah. Ini yang terakhir saya rangkum semuanya aja deh, jadi satu. Jadi doa itu kenapa kita berdoa, kenapa kita berzikir? Karena doa dan zikir itu adalah kekuatan orang yang beriman, memunculkan harapan, membuka pintu rizki dan menolak bala. Doa, Masya Allah, ya, kekuatan doa. Sudah? Kekuatan orang yang beriman, memunculkan harapan, membuka pintu rezeki dan menolak bala. Ya. Jadi kalau ibu-ibu punya hajat, sampaikan. Ibu-ibu ingin dilindungi, dijaga, doa. Ibu-ibu ingin merubah sesuatu, doa. Ibu-ibu ingin apa aja deh, gitu. Bahkan para sahabat dulu kekurangan garam aja mintanya sama Allah. Jadi karena kita kok sepele banget ya permintaan saya, boleh nggak sih doa gitu? Kayaknya kok ecek-ecek banget permintaannya gitu. Para sahabat itu kekurangan garam aja mintanya sama Allah. Pernah dengar cerita tentang seorang narapidana soleh? Narapidana soleh, belum pernah dengar? Boleh sih cerita? Boleh ya. Waktunya masih panjang? Sampai asal ya Bu? Jadi suatu saat ada seorang narapidana ya, seorang narapidana, dia ditahannya cukup lama Bu, karena saat itu jadi ada sebuah negara Islam yang ya biasalah narapidana politik ya. Jadi kalau narapidana politik itu kan tahanan, masa tahanannya itu tidak sesuai dengan undang-undang, pokoknya terserah aja penguasanya gitu, 10 tahun, 20 tahun, terserah lah, pokoknya lama sekali dia di dalam penjara itu. Suatu saat dia kehabisan odol Bu, odol kan, pastanya. Dia udah minta
minta sama sipir penjaranya, saya kehabisan odol, tolong dong saya dibelikan gitu, dibelikan dari luar. Kan sebenarnya kan ada jatah ya, tapi yang namanya napol ya, narapidana politik itu kan kadang suka ya gitulah ya, yang namanya penguasa yang zolim gitu. Nggak dikasih, udah minta berulang kali nggak dikasih, dia udah kehabisan odol, udah gimana nih kalau saya zikir nanti mulut saya kotor dan seterusnya gini gitu kan. Dia udah khawatir, sudah ragu-ragu, tapi dia yakin gitu, dia berdoa terus sama Allah, berdoa kepada Allah, minta odol Bu, minta odol. Suatu saat ada seorang tahanan baru masuk satu sel sama dia, gitu. Bawa tas dan sebagainya, mereka udah kenalan gini gitu kan. Tiba-tiba satu hari kemudian, belum sampai 24 jam, tiba-tiba si tahanan baru ini dipindahkan selnya ke tempat yang lain, gitu. Ketinggalan tasnya. Dia udah bilang sama sipir, ini tasnya ketinggalan, biarin aja, kata sipirnya gitu. Terus dia bismillah, apa ya isi tasnya ya, boleh nggak dibuka ya? Bismillah, kali ada yang penting, dibuka Bu. Tebak ada apa di dalamnya? Odol. Ada odol, ya Allah. Cara Allah nganterin odol tuh mengabulkan doanya, ya Allah berikan saya jalan ya Allah untuk bisa dapat pasta gigi, saya mau ibadah dengan baik, dengan bersih dan seterusnya. Dikasih odol lewat cara begitu, ya Allah. Ya, jadi apapun Bu, para sahabat itu kurang nggak kehabisan garam, minta sama Allah. Tali sendalnya lepas, minta sama Allah. Apa aja Bu, minta sama Allah, gak usah malu, walaupun remeh temeh gitu. Walaupun misalnya cuman, ya Allah saya tuh kok gemuk banget. saya ya, minta sama Allah. Baik, kemudian adab berdoa dan berzikir. Nanti kita akan lebih banyak diskusi aja ya, tanya jawab ya. Ada 7 Bu, saya simpulkan menjadi 7. Yang pertama, adab doa itu luruskan niat, ya. Bersihkan niat, luruskan niat. Doa kita itu mau apa, minta apa, luruskan niat kepada Allah. Dan juga jangan lupa selain membersihkan niat, juga membersihkan jasad. Maksudnya bukan dalam kondisi bersih habis mandi atau dalam keadaan suci ya, karena kalau doa atau zikir itu tidak menuntut kesucian itu. Kalau tilawah sunnah, ya, sunnah dalam keadaan suci. Kalau sholat wajib dalam keadaan suci. Tapi kalau doa dan zikir tidak. Lagi haid gimana Bu? Silakan, zikir aja, doa aja. Tidak harus dalam keadaan suci. Maksudnya membersihkan jiwa, membersihkan diri ini adalah bersihkan diri dari hal-hal yang haram. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah tapi diri kita dipenuhi oleh hal-hal yang haram. Hartanya haram, makanan yang kita peroleh haram, dengan cara yang haram. Gak mungkin dikabul sama Allah doa yang seperti ini, ya. Jadi selain kita meluruskan niat, luruskan juga, bersihkan juga diri kita. Jadi amanahkan kepada suami, ayah, papa, apalagi abi, ayah. Kalau pagi-pagi pergi ke kantor ya, kami ridho ayah pulang membawa rezeki yang halal aja ya ayah. Amanahkan. Karena kalau suami kita rezekinya dari harta yang haram, walaupun makanan kita beli secara halal, makanannya halal, ayam yang disembelih secara halal, tapi kalau diperoleh dari harta yang haram, akan jadi haram. Dan kalau kita berdoa mau ratusan kali, mau sampai jungkir balik, yang haram itu sudah terlanjur mengalir di dalam darah kita. Allah tidak kabulkan, atau sulit untuk dikabulkan, karena Allah itu baik dan hanya menerima yang baik, ya.
sebut nama Allah, sebut Asmaul Husna, baru kemudian kita ucapkan doa. Lebih bagus lagi ditambah sholawat Bu di awalnya, ya. Jadi setelah Asmaul Husna kita sambung dengan sholawat. Sholawatnya apa ya? Terserah sholawat yang kita baca ketika sholat juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala dan seterusnya sampai selesai. Ya, disunahkan dengan sholawat. Yang ketiga, memohon dengan sungguh-sungguh dan yakin akan dikabulkan. Yakin, kuncinya yakin. Kalau kita doa dengan keraguan, kira-kira dikabul nggak ya ini ya, gitu ya. Atau kita berdoa kepada Allah tapi di dalam sini tuh nggak ada rasa. Ibu tahu kan, kalau punya keinginan, kita berdoa tuh rasanya kayak ya Allah gitu ya. Air mata menetes, ingin berharap kepada Allah agar dikabulkan. Tapi kalau kita cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya, nggak ada keyakinan dalam diri gitu, nggak ada kesungguhan untuk berdoa, cuma sekedar lip service aja, lewat aja di mulut kita. Jadi jangan sampai seperti itu. Ada adabnya juga ya, kita memohon kepada Allah. Mengangkat tangan itu juga bagian dari adab. Ya. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau berdoa sungguh-sungguh dan beliau itu mengangkat tangannya itu tinggi. Maaf ya. Kalau kita kan begini ya mungkin ya, atau bahkan ada yang cuma begini. Rasulullah itu sampai seperti ini. Jadi bahkan dikisahkan dalam satu sirah itu, dalam sebuah peperangan, perang Badar. Dalam perang Badar ya, perang Badar itu adalah peperangan pertama yang besar yang terjadi antara kaum mukminin dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Perang itu menentukan keberlangsungan dakwah kaum muslimin dan sangat genting karena perbandingan antara jumlah pasukan kaum muslimin 330, pasukan musuh 1000 orang. Genting Bu kondisinya, sangat genting, 1:3. Rasulullah itu berdoa itu sampai kata para sahabat kelihatan ketiaknya. Jadi saking tingginya ngangkat itu sampai kelihatan ketiaknya, tinggi gitu. Ya Allah gitu. Berdoa kepada Allah agar dimenangkan. Padahal Rasulullah tahu, beliau kan Nabi dan Rasul. Rasul tahu berdoa biasa-biasa aja juga pasti akan dikabul sama Allah gitu kan. Tapi beliau berdoa dengan sungguh, ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai kata para sahabat kelihatan ketiaknya itu saking seriusnya mengangkat tangan. Jadi bagian dari kesungguhan kita berdoa, angkat tangan. Ya nggak perlu sampai nggak perlu sampai tinggi-tinggi sih. Ya paling tidak kelihatan lah, kan kelihatan ya antara orang yang memohon begini, kan? Ya, orang yang memohon cuma begini gitu kan, dengan orang yang Allah. Atau kalau ibu-ibu saya perhatikan habis sholat itu gini. Iya, rata-rata gitu ya. Nggak apa-apa. Saya Rasulullah kan mau kasturi, jadi bikin apa lah kita. Iya. Ya, jadi memohon dengan sungguh-sungguh dan hati kita dipenuhi dengan keyakinan bahwa akan dikabulkan. Makanya doa itu dipahami Bu artinya. Nggak sekedar berdoa. Harus paham artinya agar apa? Agar kita yakin gitu. Yakin bahwa ini akan dikabul.
hati gitu ya. Dipuji dulu dong, ya kan? Kita kan mau gitu. Ya Ma ya, aku tuh butuh loh Ma, gini, baik hati dan pokoknya dia menyebutkan segala macam kelebihan-kelebihan kita. Mama tuh baik, mama tuh cantik, mama tuh soleha, mama tuh dan seterusnya gitu. Kita akan terenyuh kalau ada yang meminta dengan sungguh-sungguh. Allah juga begitu. Jadi kalau kita berdoa hanya sekedar berdoa, tapi tidak kita pahami apa sih arti dari doa kita. Kita sudah sering dengar doa Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk apa? Tapi kita mungkin saja karena doa itu sudah tertanam di dalam hati kita, kita udah hafal luar kepala sampai bangun tidur pun, woi, apa doa orang tua? Rabbi firli wal walidayya. Kadang-kadang kita nggak memahami ya artinya apa sih, kita minta apa sih sama Allah gitu. Nah jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita yakin betul dengan doa yang kita ucapkan dan kita sungguh-sungguh dan yakin akan dikabulkan. Jangan maksa juga. Kabulkan dong ya Allah. Gak apa-apa, kabulkan ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya. Yang ketiga, yang keempat maaf, menghadap kiblat. Ini sunnah saja, ya, sunnah saja. Artinya lebih utama apabila kita menghadap kiblat. Jadi memang doa yang paling dianjurkan itu adalah doa setelah sholat, karena kondisinya kita sedang menghadap kiblat. Tapi kalau nggak menghadap kiblat, gimana? Nggak apa-apa. Karena doa itu bisa kapan saja dan di mana saja, kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk berdoa. Yang kelima mengangkat tangan, tadi sudah ya. Kemudian yang keenam adalah memilih waktu dan tempat mustajab. Ya, waktu untuk mustajab itu kapan Bu? Misalnya hari Jumat setelah asar. Yang sering aja, yang setiap hari ada. Setelah sholat fardu. Apa lagi? Pada saat tahajud sepertiga. Kapan lagi itu waktu? Saat hujan. Terus ya, sholat duha ya, setelah sholat secara umum ya, sholat tahajud, sholat duha, sholat wajib. Apa lagi? Berbuka puasa. Apa lagi? Saat hujan sudah. Saat dizolimi. Jadi harus dizolimi dulu. Gimana mau dizolimi dulu? Ya, betul. Dikabulkan. Betul. Nggak minta dizalimi. Iya. Ada pernah dengar. Iya. Saat safar ya. Ya. Kalau ibu-ibu bersafar itu juga waktu yang baik untuk berdoa. Ya, makanya kalau misalnya lagi safar gitu, kita ada teman yang lagi safar gitu, doa dong gitu, boleh aja nggak apa-apa. Ya. Safar di mana aja. Kemana aja, nggak harus ke Mekah, nggak harus kemana aja, apa keluar kota, ya berdoa di jalan. Satu lagi saat sakit Bu, ya saat sakit itu doanya dikabulin insya Allah. Ya, tapi jangan nunggu sakit dulu baru berdoa. Ya, kemudian ada tempat-tempat mustajab juga, ya kayak misalnya di Masjidil Haram, ya ada tempat-tempat mustajab di masjid gitu. Kalau di Madinah itu di Raudhah, ya itu tempat-tempat mustajab. Sedekah. Gimana? Kalau mau sedekah termasuk waktu yang mustajab. Secara khusus bersedekah tidak, tapi beramal soleh boleh. Kalau secara khusus bersedekah, habis beramal soleh Bu, habis sholat, habis gitu. Ya boleh juga. Spesifik sedekah. Tapi tidak spesifik bersedekah. Ya. Yang ketujuh adalah dengan khusyuk atau bersuara lirih. Ya. Ini ada ayatnya ya di surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya ayat 205. Al-A'raf surat ke-7.
yang kita ucapkan dengan kesungguhan baik. Yang paling baik adalah doa-doa yang maksur. Oh iya, mangga. Doa-doa yang maksur. Maksur itu apa? Maksur itu artinya dicontohkan. Itu paling baik. Tapi pada dasarnya doa dengan bahasa apapun, saya nggak bisa bahasa Arab, Bu. Nggak ngerti saya hafalin, nggak bisa juga, udah mentok saya begitu ya. Boleh nggak berdoa dengan bahasa saya, Bu? Boleh. Pada dasarnya semua doa itu boleh didengar Allah, dikabul Allah pada saat itu. Yang nggak boleh satu, doa minta keburukan, itu nggak dikabul, kecuali terhadap musuh-musuh Allah. Jadi masih karena sering berdoa untuk yang Palestina itu kan Iya. mendoakan ya Allah, Israel dan Amerika terutama dua orang Natullah. Iya, boleh. Boleh. Karena Rasulullah juga mencontohkan dalam perang-perangnya, itu kan, hancurkan pasukan musuh ya Allah, itu boleh. Tapi maksudnya buruk itu kita nggak ada kepentingannya, kita doakan orang lain buruk. Ya, misalnya karena hasad atau iri dengki dalam hati kita, lihat tetangga itu makmur aja sih, padahal saya tahu persis dia tidak sholat, misalnya gitu. Ambil kembali ya Allah, nggak boleh itu. Boleh, jangan ya. Doakan saja dia dapat hidayah, beri hidayah ya Allah. Doakan. Kalau zikir bagaimana? Apa saja? Ada zikir-zikir yang memang istilahnya tuh kalau dalam hadis arba'in tamlaul mizan namanya. Jadi zikir-zikir yang memenuhi timbangan. Zikirnya sederhana tapi memenuhi timbangan. Jadi Bu, ketika nanti kita di yaumil akhir, setelah hari kiamat dan semua prosesnya, kita akan masuk ke sebuah masa di mana amal kebaikan kita akan ditimbang dengan amal keburukan. Kalau amal kebaikan kita lebih banyak, kita akan masuk surga. Tapi kalau amal kebaikan kita lebih sedikit dari timbangan amal keburukan, kita akan masuk ke na'udzubillah. Ada kalimat-kalimat zikir yang kata Rasulullah di dalam hadis arba'in itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Sederhana Bu, tapi pahalanya besar. 2, subhanallah walhamdulillah. Bahkan dalam hadis yang lain, redaksi yang lain, memenuhi langit dan bumi. Keduanya itu subhanallah walhamdulillah. Secara umum ada 4, kita sudah tahu. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir di luar itu boleh nggak? Boleh. Terlalu banyak Bu. Ya udah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu aja. Yang kita bisa aja deh pokoknya gitu. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah dibikin rumit, nggak usah dibikin sulit, mudah saja. Atau kalau misalnya orang lagi sakit nih Bu ya, misalnya ya, sudah susah ngomong, zikir aja. Ya Allah, ya Allah, Allah, gitu aja. Yang penting dia ingat Allah terus. Kan ada beberapa ya Bu ya, saudara-saudara kita, keluarga kita, misalnya yang sudah dalam kondisi sangat sulit. Yang penting ketika dia sakit, diuji sakit atau na'udzubillah ya, kalau misalnya dia dalam sakaratul mautnya, dia nggak lupa sama Allah itu. Uniknya Bu, kata Allah itu tidak membutuhkan apa istilahnya tuh, pengucapan yang lengkap, harus lidah sempurna, gitu kan. Ibu lagi sakit, lagi kaku mulut, bilang Allah, 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 bisa. Gak sulit Allah itu ya. Nah itu, kalau sulit, kalau bisa lengkap, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah 100 kali Bu dalam sehari, pahalanya besar, sangat besar ya. Ibu ada yang rutin baca maksur atau zikir pagi sore ya? Ya, dengerin, boleh.
Kalau kita dengerin doang yang dapat pahala yang baca. Iya, boleh sambil baca, sambil dengerin boleh, tapi sesekali kita baca boleh. Zikir pagi sore itu, jadi gini, kalau kita sangat sedikit waktunya atau nggak sempat, nggak usah semua rangkaiannya dari awal sampai akhir. Sebisanya aja, yang penting kita nggak lupa gitu. Misalnya kita cuma bisa baca Al-Fatihah, ya udah nggak apa-apa, tapi rutin aja tiap hari gitu. Atau kita cuma bisa baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bisa. Cuma itu doang, nggak apa-apa. Yang penting nggak tertinggal, tidak ditinggalkan. Ya, semampu kita. Atau cuma la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa boleh. Apa saja boleh. Ya. Zikir, doa juga nggak bisa bahasa Arab, ya udah baca aja dengan apa yang bisa. Apa kita nggak yakin Allah bakal ngerti bahasa Indonesia? Iya kan Bu? Bahasa Jawa Bu ngerti nggak? Ngerti. Bahasa Minang? Ngerti lah, pasti Allah ngerti. Nggak diucapkan aja Allah tahu kok. Pernah nggak ngalamin Bu? Kita belum sempat ngomong, baru batin, ini kabul sama Allah. Kayaknya enak ya makan pisang goreng. Dalam hati, tiba-tiba tetangga, Assalamualaikum, nganterin pisang goreng. Lah, doa dikabul tuh. Iya, baru batin. Ada satu zikir lagi yang keutamaannya sangat besar di dalam surat Nuh. Di dalam surat Nuh itu juz 29. Allah menceritakan kepada kita manfaatnya istighfar. Surat Nuh itu surat ke-71 dalam juz 29. Manfaatnya istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Ayatnya 10, 11, 12. Surat 71 ayatnya 10, 11, 12. Kata Allah dalam surat Nuh, Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi manfaat istighfar itu juga luar biasa. Pernah dengar kisah Imam Ahmad dan penjual roti? Pernah ya? Pernah ya? Ada yang belum pernah dengar? Belum. Gak apa-apa. Jadi Imam Ahmad itu adalah seorang ulama, ya, ulama yang hidup di abad ke-7, ya, tahun 1600-an Hijriah, 1600, wafatnya itu tahun 241 Hijriah. Tinggalnya di Basrah, Irak. Bukan di Basrah sih, di Irak. Tinggalnya di Irak. Lahirnya di Turkmenistan. Ya, Imam Ahmad bin Hambal, salah satu dari ulama mazhab yang 4. Kita sering mendengar dengan Imam Hambali, ya, ulama mazhab yang 4. Nah, Imam Hambali ini nama aslinya Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini di masanya adalah seorang ulama yang sangat terkenal, muridnya banyak, ya, sering mengisi kajian-kajian, pokoknya terkenal lah, gitu ya, terkenal di masanya. Suatu saat dia berkata kepada muridnya, wahai murid-muridku,
Ya saya cuma pengen ke sana, kayak seperti ada yang memanggil, katanya begitu. Lalu sesampainya di sana, karena di Basrah itu Imam Ahmad itu belum terkenal seperti di kota yang dia tinggali, dia nggak punya tempat menginap kan. Akhirnya duduklah di antara masjid. Ya, saat itu sudah malam, duduk-duduk layah-layah di antara masjid. Tiba-tiba ditegur sama marbot. Marbotnya kan nggak kenal ini siapa, gitu ya. Padahal dia ulama besar. Ngapain kamu di sini? Saya numpang istirahat. Saya dari luar kota, nggak punya tempat menginap. Nggak boleh. Diusir. Pertama dia di dalam masjid diusir keluar, tidur di luar juga diusir. Tiba-tiba ada seorang penjual roti mendekati. Mau kemana wahai Syekh? Saya mau bermalam tapi nggak punya tempat, diusir sama marbot masjid. Gak apa-apa, tempat saya aja. Walaupun sempit, saya punya tempat sedikit untuk orang lain menginap. Ya, akhirnya menginap. Ketika menginap, si tukang roti itu kan dia sudah bekerja bikin roti dari subuh, sebelum subuh jam 2 pagi udah bangun ya. Imam Ahmad ini memperhatikan kebiasaan unik dari penjual roti. Setiap kali dia melakukan apa saja selalu dimulai dengan istighfar. Kalau roti itu kan apa sih? Nuang tepung ya, astagfirullahaladzim. Nyampur bahan ini ragi, astagfirullahaladzim. Masukin garam, astagfirullahaladzim. Semua aduk ini, astagfirullah. Kata si Imam Ahmad, orang ini lucu banget ya gitu. Lalu dia bertanya, wahai penjual roti, kamu sudah berapa lama jualan? Kata dia, ya kurang lebih 20-an tahun lah, katanya gitu. Oh Masya Allah ya. Terus kebiasaan yang kamu lakukan itu udah lama kamu lakukan? Yang mana Syekh? Itu bilang istighfar dalam setiap keadaan. Ya sudah belasan tahun lah, katanya gitu. Oh Masya Allah. Apa yang kau dapat manfaat dari istighfarmu ini? Kata dia, setiap keinginan saya selalu dikabul. Kata penjual roti. Penjual rotinya nggak tahu ini siapa, gitu kan? Selalu dikabul keinginan saya. Oh gitu ya, Masya Allah. Tapi ada satu yang belum dikabul, kata dia. Saya pengen ketemu sama Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, Masya Allah, Allahu Akbar. Kamu itu, istighfarmu itu yang menggerakkan aku pergi ke Basrah. Aku Imam Ahmad. Ya Allah. Tunggu kekuatan istighfar. Ya, istighfar mendorong Masya Allah. Jadi istighfar itu, kalau menurut saya, dari semua zikir-zikir yang lazim kita ucapkan, istighfar itu paling enak diucapkan, paling enak. Dan saya punya satu waktu spesifik beristighfar itu yang paling nyaman itu adalah sesaat menunggu subuh. Itu saya mulai waktu Ramadan. Jadi kalau Ramadan habis sahur, daripada kita ngapain gitu ya, kalau tilawah kan ngantuk ya, kalau habis sahur itu kan zikir aja, istighfar aja, istighfar. Mau berapa kali, 100 kali, 200 kali, pokoknya sampai nunggu azan subuh istighfar. Itu saya merasakan manfaat yang besar, Bu, terutama dari hal menguatkan jiwa. Jadi pertama kali saya mencoba itu, saya seperti melihat film kehidupan saya, Bu. Ya. Dari awal gitu kan, pertengahan, punya anak dan seterusnya. Itu sampai bercucuran air mata. Dari situ saya, kok habis ini rasanya enak banget ya gitu. Rasanya tuh habis itu jiwa tuh kayak kuat gitu, kayak semangat gitu menghadapi hari-hari ke depan. Dari situ saya lazimkan kebiasaan. Enak banget rasanya, dicoba deh, ya. Sesaat sebelum subuh. Jadi kalau kita sempat bangun qiyamul lail, kita qiyamul lail sebentar, habis itu sambil nunggu subuh kita istighfar sebanyak-banyak. Ya. Nah itu ya Bu. Jadi barang siapa yang menjaga istighfarnya, Allah akan jadikan jalan keluar baginya, ya. Allah akan berikan solusi dari semua permasalahannya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian doa apa saja yang dianjurkan, semua doa baik, tapi ada doa-doa tertentu yang kalau kita lagi
dipukul kemudian orangnya mati, kemudian dia takut, dia lari. Nah, dia nggak punya rumah, istilahnya dia sedang dalam kondisi kekurangan, lapar dan seterusnya. Dia berdoa kepada Allah, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan atau makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Ya, konteksnya di sini makanan, tapi doa ini manjur untuk semua kebutuhan kita yang mendesak. Pengalaman pribadi, saya mau sharing sedikit, boleh Bu? Masih ada waktunya nggak nih? Masih ya? Anak saya itu kuliah di Jepang yang pertama, ya, anak perempuan. Kemudian suatu hari dia mengabarkan kepada kami, dia pingsan di lab, ya, pingsan di lab, kejang, kemudian dia pingsan, kemudian dia dibawa oleh dosennya ke rumah sakit. Kalau di Jepang itu ternyata kebiasaan di sana, kalau misalnya pasien UGD udah tidak menunjukkan tanda-tanda kekritisan atau kegawatan, suruh pulang. Jadi dia pulang. Dia kolapsnya itu sore, dia pergi ke rumah sakit, maghrib udah nggak ada tanda-tanda dia kejang lagi, dia disuruh pulang. Malam itu dia berkomunikasi terus dengan kami. Dia bilang, Umi, aku tidak mau ditinggal. Jadi saya HP ini aktif terus, Bu, WA call itu, WhatsApp call itu. Sepanjang malam itu saya, bapaknya waktu itu lagi pergi keluar kota. Saya aktifkan terus, jam 11 dia masih terus gitu. Tiba-tiba Bu, jam 1, kan saya terus ketiduran ya, namanya saya tidur gitu. Tiba-tiba jam 1, tahu-tahu HP-nya mati, tahu-tahu dia nelfon. Umi, aku mau kejam lagi. Anak saya jauh. Panik Bu saya, tetap kakak di situ. Jadi dia dalam kondisi dia kejam Bu, telepon saya aktif terus. Saya dengar bagaimana dia kejangnya. Saya dengar Bu, saya pantau terus. Saya dengar bagaimana suara ambulan ngingung itu. Ambulan datang, dia naik ambulan, di mobil dia kejam, di rumah sakit dia. Saya pantau terus Bu. Sampai jam 3 pagi itu masih nyambung. Akhirnya malam itu saya putuskan, saya pesan tiket. Besok saya berangkat ke Jepang. Sepanjang perjalanan Bu, saya doain. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Robbi ini lima anzalta ilayya. Terus saya dawamkan terus doa ini. Saya minta kepada Allah bukan cuma makanan, mintanya aku sangat memerlukan kebaikan-Mu ya Allah. Karena saya udah nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Gitu. Ya di sana sih alhamdulillah baik ya, dosen-dosennya baik, ada teman-temannya juga. Tapi saya merasa ya Allah dia sendirian gitu. Saya jauh ya Allah gitu. Perjalanan saya masih beberapa belas jam lagi baru bisa nyampe ke dia gitu. Saya udah khawatir banget saya nggak ketemu lagi dan seterusnya gitu Bu. Saya doa itu. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Robbi ini terus saya dawamkan terus dikit saya itu. Alhamdulillah Bu. Saya merasa doa saya dikabul, bener dikabul gitu. Dimudahkan semuanya. Luar biasa ya bagaimana orang Jepang itu dosen-dosennya terutama ya sangat amat baik dan kooperatif. Diantarin ke rumah sakit pakai mobil, ditungguin, bahkan dia yang ngantri. Dosennya tuh ngantri registrasi gitu kan, pakai kursi roda, anak saya dianterin. Baik banget, luar biasa. Saya rasa ya Allah ini doa dikabul. Bu, doanya dari besar. Jadi kalau ibu suatu saat dalam kesempitan yang sangat lazimkan doa ini, dawamkan doa ini. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin. Ada satu
1 ayat 18